Makin banyak orang yang lupa akan kitab ini, akhirnya selama 10 abad ini umat ini menjadi lemah. Ini ada, jadi petunjuknya di ayat ini. Karena umat orang-orang beriman menghendaki dunia, kemudian dia memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sungguhnya dia telah memaafkan kamu dan dia mempunyai karunia atas orang-orang yang beriman, mukminin. Jadi orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang dijaga atau menjaga diri dengan kitab petunjuk ini. Nah, jadi imannya terjaga, dia tidak sampai ikut orang kafir. Nah, kalau dia nggak ikro, tidak membaca kitab petunjuk ini, maka dia akan melakukan apa yang orang kafir lakukan. Dia tidak dijaga, tidak mendapat karunia. Ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang sedang rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu dia menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan. Jadi banyak orang yang beriman itu juga yang ketika diuji dia akan berlari dan tidak lulus. Nah, ketika orang-orang itu menjadi takut mati, maka kita akan selalu kalah dan mengalami kesedihan. Ya, seperti hari ini kita dibilang teroris, diancam, nggak punya kekuatan apa-apa, doa-doa tidak ada yang kabul, karena mereka yang ngaku beriman nih yang nggak membaca kitab ini, nggak terjaga imannya. Mereka hidupnya mengikuti cara-cara orang kafir, karena kitabnya nggak dia pelajari gitu. Dia lebih yakin pada kitab-kitab lain. Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tak malu. Kemudian setelah kamu berduka cita, dia menurunkan kepada kamu keamanan, kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Jadi ada yang ketika diuji dia tetap tenang, dia tetap yakin, tapi ada yang cemas, yaitu tadi di surat terakhir manusia itu waswisu fi sudurinas. Jadi dia keyakinannya itu selalu menghadapi ujian. Nah, bagi orang-orang yang tidak ikro, tidak membaca petunjuk kitab ini, dia kurang, ilmunya kurang, keyakinannya kurang, karena kitab ini bercerita tentang orang-orang yang yakin. Jadi bukan cerita sejarah masa lalu, tapi kita diberi kekuatan dengan membaca kisah-kisah para utusan, nabi dan rasul yang punya keyakinan tinggi, dan itu secara ininya kita ini lagi belajar sama pencipta, dan kita akan diberi kekuatan ketika membaca kisah Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa. Kisah-kisah itu akan tertanam di otak kita dan memotivasi kita untuk bertindak seperti mereka. Jadi pencipta akan memberi kekuatan yang sama kepada orang-orang yang yakin. Jadi cerita-cerita yang ada di kitab ini bukan cerita-cerita masa lalu. Cerita itu akan terjadi pada saat-saat ini ketika kita yakin akan petunjuk dari kitab ini. Tapi kalau tidak yakin ya tidak terbukti gitu.
tidak yakin. Kita belajar silat aja, belajar ilmu kebal sama jin aja, kita harus yakin. Kalau nggak yakin tembus. Jagoan-jagoan zaman-zaman manusia ini kan gitu. Belajar sama setan aja harus yakin, apalagi sama pencipta langit dan bumi. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap dia seperti sangkaan jahiliyah. Jadi prasangka buruk kepada pencipta seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu ya memang nggak beriman, dia nganggap lemah, pencipta itu lemah. Nah itu pencipta itu menyatakan di kitab ini sesuai persangkaan hambanya. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu dalam urusan ini? Katakanlah, sungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan dia. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh. Jadi mereka menyalahkan pencipta langit dan bumi. Siapa yang dia terima dianggap. Nah ini sudah menganggap pencipta itu sebagai ya sama dengan dia gitu. Padahal terbunuh dalam menjalankan ibadah seperti Nabi Zakaria itu dijamin. Para syuhada yang meninggal ketika dalam pertempuran itu tidak dimandikan karena udah dijamin, ada jaminan. Nah ini butuh keyakinan untuk melakukannya. Yang nggak yakin nggak akan berani untuk menjadi syuhada. Dia akan banyak alasan. Di sini banyak nanti keterangan-keterangan tentang orang-orang munafik ini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di dalam rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar ke tempat mereka terbunuh. Jadi ini dikasih tahu. Jadi kalau ketentuannya sudah ada, dia akan mati, tetap akan mati walaupun tidak berperang. Dan dia menguji apa yang ada dalam dadamu. Ini dada ini di sini dibilang sudur, dan membersihkan apa yang di dalam hatimu. Hati di sini dibilang kulub, tapi di terakhirnya dia mengetahui isi hati, sudur. Padahal di sini sudur tadi dada. Nah ini kalau kita udah baca 7 kali tamat atau lebih, nanti kita akan memahami ada penggunaan kata-kata yang enggak sesuai antara terjemahan dengan kata-kata asli. Sungguhnya, jadi kalau kita baru sekali itu baru selintas namanya. Nah, orang-orang yang ulil albab itu orang yang sudah berkali-kali dia baca seumur hidup. Jadi kita ini diminta sholat itu adalah membaca kitab nih seumur hidup, makanya perintah sholat itu terus. Nah, makanya dulu perintahnya 50 waktu. 5 waktu ini digunakan untuk orang-orang taklukan Mekah sebetulnya. Orang-orang yang itu mengabdi, hidup dalam pengabdian itu tidak ada hak kita. Kita hanya mengabdi saja, menjalankan apa yang menjadi petunjuk. Sungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu 2 pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan. Jadi orang-orang yang berpaling dari petunjuk ini adalah mereka yang digelincirkan oleh setan. Jadi walaupun beriman kalau dia nggak punya keyakinan yang kuat untuk menjalankan petunjuk, maka dia akan tergelincir oleh waswisupi sudurinas, itu
ayat penutup dari kitab ini. Jadi semacam peringatan gitu. Disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat, dan sungguhnya Dia telah memberi maaf padamu. Sungguhnya Dia pengampun lagi penyantun. Jadi orang-orang yang dulu suka berbuat dosa itu memang harus benar-benar mengembangkan diri dalam keyakinan itu, sebab mereka cenderung akan tergelincir oleh setan kalau dia tidak terus-menerus berpegang pada kitab untuk Iqra. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.